Shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian Tuhan tetap dalam keadaan sehat dan atas pemeliharaan Tuhan. Demikian juga dengan kita semuanya. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan terus-menerus memberikan kepada kita kesehatan. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, pada siang hari ini kita kembali diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara Tuhan, marilah kita lebih dulu berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, supaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat dan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu pada siang hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami mendengarkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing, Engkau terus-menerus memberikan kepada kami kesetiaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lewat mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati juga setiap kami. Biarlah kami setia untuk terus-menerus melakukan ibadah ini di rumah kami. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, pada minggu ke-6 Paskah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membaca untuk kita semua, dan Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan dapat melihat Alkitabnya atau alat elektroniknya. Baik Bapak Ibu dan saudara Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan, tema kita pada siang hari ini, pada tanggal 17 Mei ini, yaitu Allah selalu menyertai umatnya. Allah selalu menyertai umatnya. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, salah satu tujuan dari Injil Yohanes adalah untuk meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Yesus Kristus dan untuk diselamatkan. Dan tujuan yang lain adalah supaya orang percaya mempunyai dasar iman yang kokoh dan yang kuat ketika ada ajaran yang palsu, ketika ajaran yang menyesatkan. Perikop ini juga menjelaskan tentang betapa pentingnya peranan Bapa Tritunggal, yaitu Allah Bapa,
Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya menjadi satu kesatuan. Dalam ayat yang ke-16 ada kata penolong. Ini adalah terjemahan dari kata Yunani, yaitu parakletos, yang secara harafiah berarti seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Arti sebagai penolong yaitu penasehat, penguat, penghibur, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, dalam perikop ini ada dua hal yang mau kita renungkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus atau Roh Allah, yaitu dengan memperhatikan. Yang pertama, kita harus mengasihi Allah, yaitu ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dan yang kedua adalah kita harus menuruti perintah Allah, yaitu ayat yang ke-21. Baiklah, mari kita melihat kedua hal ini. Yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah, yaitu ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dalam ayat yang ke-15, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Di sini Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa iman harus dihubungkan dengan kasih yang akan menuntun kepada ketaatan. Perkataan ini juga menunjuk ke seluruh isi ajaran Yesus. Murid-murid menaati perintah Yesus karena didorong kasihnya kepada Yesus Kristus, bukan karena keadaan terpaksa, tetapi semata-mata karena kasih kepada Yesus Kristus. Perkataan ini adalah ajaran yang sangat penting bagi semua murid-murid Yesus, karena banyak di antara mereka yang mengira telah mengasihi Kristus, padahal sebenarnya belum betul-betul mengasihi Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, demikian juga dengan kita, bahwa sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus, marilah kita mentaati perintahnya dan juga mentaati firman-Nya. Untuk mampu melaksanakan perintah Allah dan menaati firman-Nya harus melalui pertolongan Roh Kudus, karena kalau melalui kekuatan sendiri tidak akan mampu, tetapi dengan pertolongan dari Roh Kudus akan dimampukan untuk melakukannya. Harus diketahui bahwa mengasihi dan mentaati Allah merupakan suatu keharusan bagi murid-muridnya dan juga bagi orang-orang yang betul-betul percaya kepada Allah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara Tuhan, yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama adalah kita harus mengasihi Allah, dan yang kedua adalah kita harus menuruti perintah Allah. Itu di ayat yang ke-21. Mentaati perintah Kristus bukan merupakan suatu pilihan bagi mereka yang mengasihi hidup yang kekal. Ketaatan pada Kristus sekalipun tidak pernah sempurna, seharusnya bersifat sungguh-sungguh. Ketaatan merupakan aspek hakiki dari iman yang menyelamatkan, yang timbul dari kasih kita bagi Yesus Kristus. Tanpa kasih kepada Kristus, semua usaha kita untuk mentaati perintahnya hanya merupakan legalisme.
kepada orang yang mengasihi Kristus serta berusaha untuk senantiasa menaati perintahnya. Kristus menjanjikan kasih yang khusus, yaitu kasih karunia dan kehadirannya yang mendalam. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, menuruti perintah Kristus menunjukkan kasih kepada Kristus. Kasih ini mengundang kasih belas dari Sang Bapa yang kasihnya terhadap anak sedemikian rupa sehingga dia pasti mengasihi semua orang yang lain dan juga yang mengasihinya. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, kasih tersebut juga mendatangkan manifestasi kepada orang yang percaya. Apa yang dinikmati para murid-murid itu akibat ketaatan mereka kepada Yesus. Setelah murid-murid mentaati dan mengasihi Yesus, ada janji Tuhan kepada murid-murid dan juga kepada kita, yaitu bahwa Tuhan akan mengutus Roh-Nya sebagai penolong, merealisasikan untuk menolong umat-Nya meneruskan misi daripada Allah di dunia ini, yaitu untuk menyampaikan Injil atau kabar baik ke seluruh penjuru dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, apa yang menjadi aplikasi atau perenungan dari firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, bahwa Allah atau Yesus Kristus tidak membiarkan umat-Nya terlantar dan tidak berdaya, namun Dia memberikan penghibur atau penolong, yaitu Roh Kudus untuk menolong kita sebagai penasehat, yaitu yang menguatkan, yang menghibur, yang membela, bahkan yang menyelamatkan kita, bahkan sebagai sekutu dan juga sahabat. Dengan demikian, marilah kita yakini hal ini, karena Dia sudah menjadi milik kita dan sudah berada di dalam hidup kita pada saat ini. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah, marilah kita menuruti segala perintah-Nya dan juga menaati firman-Nya, supaya kita memperoleh pertumbuhan rohani yang mempunyai progres yang terus menerus meningkat, sehingga dengan demikian kita mempunyai modal untuk menolong orang lain secara rohani. Dan yang terakhir dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara Tuhan, yaitu tidak ada yang dipakai oleh Allah secara luar biasa sebagai hamba-Nya di dunia ini kalau dia tidak betul-betul taat kepada Allah dan firman-Nya. Hanya orang yang taatlah dan yang sungguh-sungguh serta yang benar-benar diurapi oleh Roh Kudus, bahkan yang telah menerima penolong itu, yang mampu selama hidupnya menyatakan kebenaran atau memberitakan Injil itu ke seluruh dunia ini, kepada orang-orang lain, kepada orang yang membutuhkan Injil itu sendiri. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kita, mengingatkan kita bahwa penolong itu sudah diberikan oleh Yesus, oleh Allah kepada kita, supaya kita mampu mentaati firman-Nya dan juga melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Salam dari Pendeta Jantu Siombing dan keluarga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu, karena Engkau telah memberikan penolong itu kepada kami, untuk memampukan kami menyatakan kebenaran kepada orang lain. Bapa di surga, berikan ketaatan kepada kami, berikan kepada kami Tuhan kemampuan untuk melakukan firman-Mu, sehingga dengan adanya penolong, dengan adanya Roh Kudus, kami mampu mentaati dan juga melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.